Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bu Rosa ingin melakukan pembahasan tentang latihan soal yang sudah kalian kerjakan kemarin, karena setelah dilihat kembali hasilnya itu rata-rata anak itu tidak bisa memenuhi KKM seperti itu. Nah, kendalanya apa? Kalian bisa sampaikan pada forum yang ada di kursus. Kita lihat ya dari soal yang pertama. Di sini ada soal tentang definisi sejarah menurut para ahli nih. Yang ditanyakan adalah sejarah itu tidak berkembang lurus ke arah masa depan, tetapi dia bergerak melingkar. Nah, untuk memahami tentang pendapat para ahli, kalian itu bisa menandai kata kuncinya ya dari masing-masing pendapat para ahli ini. Di sini jawabannya yang benar itu adalah Herodotus. Kenapa Herodotus? Herodotus itu lebih menekankan pada gerak sejarah. Nah, ini ada definisi sejarah itu menurut Herodotus. Geraknya melingkar sejarah itu. Seperti siklus peradaban, siklus kerajaan kayak gitu. Runtuh, maju, berkembang dan sebagainya itu adalah pendapat dari Herodotus. Kalau ke Ibnu Khaldun itu lebih kepada catatan tentang manusia, tentang perubahan. Itu definisi sejarah menurut Ibnu Khaldun. Nah, kalau Muhammad Yamin, nanti beliau lebih kepada ilmu pengetahuan yang berdasarkan hasil penyelidikan. Nah, kalau Herodotus ini bergerak seperti garis yang melingkar, itu adalah menurut pendapat Herodotus. Diingat-ingat ya, beliau ini sering sekali keluar dalam PAS atau tes-tes yang lain. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Salah satu unsur penting dalam sejarah adalah waktu. Kenapa? Kemarin ada 3 faktor atau 3 unsur yang harus ada di sejarah. Ada manusia, ada ruang, ada waktu gitu kan. Kenapa waktu itu penting? Jawabannya adalah E. Karena manusia hidup itu perjalanannya tidak lepas dari yang namanya waktu. Kalau yang A, kehidupan di dunia ini ditentukan oleh waktu. Ini nggak benar ya. Karena manusia itu lebih punya peran besar dalam pergerakan sejarah atau peristiwa gitu. Lalu yang B ini juga memang waktu memberikan batasan ya, tapi yang paling penting dari waktu itu bukan batasannya, tapi emang perjalanan manusia itu nggak bisa lepas dari waktu kayak gitu. Kemudian pertanyaan nomor 3, kronologi. Kronos dan logos, ilmu tentang waktu. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk mengurutkan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Nah, di sini sepertinya agak ambigu ya kalimat-kalimatnya. Dan pasti banyak sekali anak-anak yang terjebak dengan jawaban D ini kan. Padahal jawaban D ini salah. Kenapa? Walaupun kalimat awalnya dia benar, tapi di sini dia kompleks. Nah, kompleks inilah yang membuat jawaban D salah. Yang terdekat itu adalah B, tapi karena seperti ini kalimatnya kurang tepat ya, harusnya membuat atau menyusun peristiwa berdasarkan urutan waktunya, harusnya seperti itu. Jadi oke lah, nomor 3 kita bonuskan saja. Nah, bonus ya. Kronologi itu mengurutkan peristiwa berdasarkan urutan waktunya, bukan berdasarkan kompleksitas peristiwanya, seperti itu. Kemudian ke nomor 4, mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspek. Ini adalah contoh dari cara berpikir atau definisi dari cara berpikir sinkronik. Masih ingat ya, sinkronik itu meluas dalam ruang, tapi dia menyempit dalam waktu. Jadi waktunya itu statis, tapi pembahasannya dia meluas, lebih mendalam gitu, dari berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, seperti itu. Sedangkan kalau dia kronik itu kebalikannya, dia memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Tujuan dia kronik itu untuk melihat perubahan dari masa ke masa. Sedangkan sinkronik itu untuk memahami lebih mendalam pada satu waktu tertentu. Itu namanya sinkronik. Kalau anakronik apa? Anakronik itu ketidaksesuaian urutan waktu. Kronologi tadi pengurutan peristiwa berdasarkan waktunya. Periodisasi itu pembabakan. Nah, jawaban nomor 4 itu adalah sinkronik.
Yang selanjutnya nomor 5, dalam memecahkan masalah kita perlu kemampuan atau cara berpikir sinkronik. Kenapa? Ini sudah ada jawabannya di nomor 4 sesungguhnya, yaitu adalah untuk memahami gejala atau fenomena dengan lebih hati-hati dan mendalam. Nah, berikutnya nomor 6, perubahan, tentang perubahan. Perubahan di masyarakat terjadi karena beberapa faktor, yang merupakan salah satu faktor penyebabnya yaitu adalah penemuan-penemuan baru, seperti inovasi, discovery, kayak gitu. Itu yang menyebabkan terjadinya perubahan, salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan. Sedangkan kalau demonstrasi, evolusi, tradisi masyarakat yang kuat, kalau yang ini kan penghambat. Kalau C, D, dan A itu mungkin lebih kepada contoh dari jenis-jenis perubahan, seperti itu. Nah, nomor 7, diambilkan sebuah bacaan tentang masyarakat suku Kubu yang ada di Sumatera. Adalah contoh masyarakat yang mengalami perubahan lambat, seperti tempat tinggal dan mata pencaharian penduduk. Sampai detik ini, masyarakat suku Kubu masih sering menjalankan aktivitas lamanya, yakni berburu dan meramu, sebagai cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peristiwa di atas merupakan salah satu contoh dari, di sini kalian bisa langsung lihat nih, perubahan lambat. Perubahan lambat itu bahasa lainnya adalah evolusi sejarah. Nah, perubahan yang terjadi secara lambat memakan proses yang sangat lama, tapi dia lebih mendalam, itu adalah evolusi. Sedangkan revolusi lebih kepada perubahan secara cepat. Sedangkan perkembangan itu lebih kepada perubahan bentuk dari sesuatu yang sederhana ke sesuatu yang lebih kompleks kayak gitu. Perubahan itu sesuatu yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Berkelanjutan artinya ia diwariskan karena dia dianggap baik, itu berkelanjutan. Nomor 7 jawabannya evolusi sejarah. Sekarang yang pertanyaan nomor 8, perubahan cepat dapat menimbulkan perubahan yang sangat besar ataupun kecil dalam kehidupan masyarakat. Yang ditanyakan adalah perubahan cepat yang membawa pengaruh sangat besar. Maka jawaban yang benar adalah proses industrialisasi. Industrialisasi itu kan perubahan itu ya, kayak perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, kalau tenaga manusia kemudian digantikan tenaga mesin, maka akan terjadi pengangguran. Pengangguran menciptakan kemiskinan, dan dampaknya itu kan besar. Maka di sini adalah yang benar adalah proses industrialisasi. Bukan kebiasaan masyarakat, bukan juga sistem perdagangan karena itu terlalu umum dan hanya dinikmati beberapa orang saja. Mode pakaian apalagi ya, itu tidak membawa pengaruh yang besar, itu justru perubahan sosial kecil. Di sini yang nomor 9, masih tentang perubahan. Yang ditanyakan adalah faktor internal penentu perubahan. Kecuali A, ini adalah faktor internal, jadi salah. B juga faktor internal. Penemuan baru itu juga faktor internal. Yang merupakan faktor eksternal itu adalah E, lingkungan fisik di mana manusia itu tinggal. Nah, paham ya, nomor 9 itu cukup mudah sebenarnya. Nomor 10, ada contoh tentang bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. Merupakan salah satu contoh penyebab adanya perubahan. Contoh ini tersebut termasuk faktor ekstern perubahan, yaitu apa? Ya, yang tadi nomor 9, lingkungan fisik. Jawabannya C. Kalau akulturasi itu kan lebih ke perpaduan budaya, asimilasi juga. Peperangan itu lebih kepada internal. Pengaruh kebudayaan asing itu enggak ya, bencana tsunami loh. Ini bencana tsunami itu bukan pengaruh kebudayaan asing. Nah, itu tadi pembahasan 10 soal dari latihan soal pertama kita. Semoga kalian bisa semakin paham tentang bab pertama ya, cara berpikir sejarah dan perubahan keberlanjutan. Untuk remedian semoga bisa dikerjakan dengan baik sehingga kalian tidak perlu remedi lagi. Jangan terburu-buru dalam mengerjakan ya. Jangan sampai
sejarah itu menjadi sesuatu yang eksklusif gitu loh, sesuatu yang sulit, padahal itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.